Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alziponix. I take college in UKIP Siliwangi and my major is English education. Now I would like to talk about interpreting. Yeah, as you know, interpreting has two methods. The first one is simultaneous interpreting and the second one is consecutive interpreting. And now I would like to explain about simultaneous interpreting first, because for consecutive interpreting I have made the video in the last video. Okay, simultaneous interpreting. What is the difference between consecutive interpreting and simultaneous interpreting? Bam, bam, bam. The first one is the basic difference is the pauses. In consecutive interpreting has pauses. So in simultaneous interpreting that no or haven't pauses. Why? Why? Karena gini guys. Consecutive interpreting itu sistemnya mentranslate kalimat per kalimat dari source language, dari sumber bahasa. Kenapa? Itulah yang membedakan dari consecutive interpreting dan simultaneous interpreting. Tuh. Jika consecutive interpreting memiliki jeda, jadi saat source language-nya berbicara dan si source language tersebut akan memberikan jeda kepada si interpreting untuk mentranslatekan kepada ke target language, itu ke bahasa keduanya, seperti itu. Jadi sehingga interpreting atau consecutive interpreting menunggu dulu si target language-nya, si source language-nya selesai. Setelah itu dikasih jeda dan kita mentranslatekan kepada target language, seperti itu. Sedangkan di simultaneous interpreting tidak ada jeda. Jadi bagaimana mentranslate-nya? Jadi mentranslate-nya itu biasanya ada alat simultaneous gitu. Tools of simultaneous interpreting. Biasanya alatnya itu berbentuk kotak, boot. Ada boot satu ruangan gitu, isinya 2 sampai 3 interpreter, 2 sampai 3 interpreter, simultaneous interpreter. Kenapa sih harus ada 2 atau 3 simultaneous interpreter? Nah, lanjut kita ini ya. Tadi kita bicarakan kenapa ada 2 sampai 3. Karena simultaneous interpreting itu memiliki yang namanya SIS, yaitu Simultaneous Interpreting System. Apakah itu? Kita bisa tahulah dari katanya aja udah Simultaneous Interpreting System. Artinya sistem menerjemahkan dengan cara simultan, ya. Bagaimana sih sistem itu? Nah, sistemnya tuh, jadi biasanya simultaneous interpreting ini atau simultaneous interpreter ini mentranslatekan atau menerjemah di satu event atau satu acara yang besar, biasanya dihadiri oleh orang-orang penting dari luar negeri, dalam negeri, dan dari negeri mana-mana dari negeri manapun gitu. Sehingga si simultaneous interpreting ini memiliki satu ruangan namanya booth. Dan di booth ini adalah tempat di mana dia menerjemah bahasa sumber ke target bahasa gitu. Dan biasanya di dalam booth ini, di dalam booth ini terdapat 2 sampai 3 penerjemah atau interpreter, simultan interpreter. Untuk apa sih banyak-banyak amat gitu kan? Nah, kita lihatnya pakai logika aja dulu. Jika yang pidato di depan atau source language tersebut berbicara terus saja nyerocos gitu kan ya, nggak berhenti-berhenti, emang sendiri kuat?
Tidak, gitu. Jadi gunanya ada 2 sampai 3 simultaneous interpreter ini, jadi mereka gantian gitu, dan mereka pun sebelum melakukan kerjanya atau simultaneous interpreting ini, mereka biasanya membuat kode untuk bergantian seperti menyenggol atau mendada-dada atau menepuk seperti itu untuk kode, artinya dia ingin bergantian gitu. Nah, dan di sini saya akan memberitahu apa sih important things atau the ability di simultaneous interpreting ini. For to be an simultaneous interpreters, we must have public speaking skill. Why? Kenapa? Karena di dalam public speaking skill ini kita bisa sudah mencakup ada tiga poin. Yang pertama, intonasi. Bagaimana kita mengintonasikan si source language tersebut, kita pun harus sama intonasinya seperti source language kepada target language. Betul nggak? Gitulah pokoknya. Jadi intonasinya tuh harus ini, jika source language intonasinya tinggi atau rendah, kita pun harus sama mengikuti supaya feel-nya tuh kena gitu. Itu yang pertama adalah intonasi. Yang kedua adalah volume. Nah, otomatis kita harus memiliki volume suara yang jelas gitu kan. Yang jelas dan sesuai gitu. Jika volumenya keras, si source language-nya, dan kita pun harus keras juga untuk menyampaikan ke target language-nya. Supaya apa? Supaya penekanan dalam suara tersebut kena gitu. Supaya sama, mengartikan makna yang sama. Dan yang ketiga adalah tutur kata atau tutur bahasa. Kita harus bisa memilah dan memilih kata yang pantas untuk diucapkan dan tidak. Atau kita harus harus tahu bagaimana pengucapannya kalimat atau kata yang seperti ini gitu. Dan biasanya nih, itu kan tadi udah ya 3 poin, the ability of or to be an simultaneous interpreter. Nah, selain itu, jika kalian pikir menjadi simultaneous interpreter itu mudah, itu sangat sulit. Ternyata sangat sulit. Kenapa? Karena kita tuh harus menguasai lebih dari 2 bahasa, 1 sampai 2 bahasa gitulah. Kita tidak mungkin dong hanya memiliki skill hanya dengan 1 atau 2 bahasa saja. Enggak kan? Kita pun harus lebih memiliki banyak pengetahuan tentang bahasa-bahasa di dunia ini gitu. Karena tidak selalu kita menerjemah bahasa yang kita kuasai. Nggak selalu. Karena gini ya, menjadi seorang interpreter itu pengetahuannya tuh harus tinggi, harus lebih gitu daripada consecutive interpreting. Dan biasanya si simultaneous interpreter ini dia lebih suka atau lebih sering membaca buku atau koran gitu kan, atau menonton berita atau mendengarkan radio. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi-informasi gitu, supaya di saat dia melakukan kerjanya atau doing the simultaneous interpreting, dia tahu gitu bahasa apa sih yang dimaksud dalam berita atau hoax ini gitu. Seperti gini, sekarang kan lagi booming-boomingnya ya virus corona. Nah, si simultaneous interpreter ini pasti dia sedang menggali informasi atau menemukan informasi. Dan ya makanya rata-rata kenapa simultaneous interpreting itu pinter-pinter, cerdas-cerdas orangnya gitu. Karena dia itu selalu menggali informasi-informasi, terutama di saat dia ingin menerjemahkan atau menjadi simultaneous interpreter di satu pidato, seperti pidato yang yang lagi booming misalnya. Ya, seperti virus corona misalnya gitu kan. Kita kan belum tahu bahasa-bahasa istilahnya apa gitu kan. Nah, makanya si simultaneous interpreter ini banyak menggali informasi tentang topik tersebut gitu sebelum dia melakukan job desk-nya, sebelum dia melakukan kerjanya
atau menjadi simultaneous interpreting seperti itu. Nah, lalu menjadi simultaneous interpreting ini tidaklah tidaklah segampang apa yang kita pikirkan gitu. Hanya cuman menerjemah dari ini tidak. Simultaneous interpreting ini harus tahu atau harus bisa mengubah dari bahasa source language-nya itu, misalnya ada bahasa ilmiah gitulah pokoknya. Nah, si simultaneous interpreting ini harus tahu bagaimana dia mengubah bahasa ilmiah tersebut menjadi kata sehari-hari itu yang dimengerti oleh si target language-nya. Seperti itu. Kan tidak semudah apa yang kita pikirkan kan? Nah, setelah saya berbincang-bincang lama, banyak, saya memiliki satu example, satu contoh di negeri kita sendiri, yaitu saat Bapak Presiden Jokowi sedang pidato membahas mengenai COVID-19 ya. Dan kita bisa lihat nanti bagaimana kerja simultaneous interpreting, masih warga Indonesia. Oke, langsung aja kita lihat cuplikannya. People, and I would like to convey to all of you, ladies and gentlemen, that the state exists to protect the basic rights of the indigenous instruksikan kepada kementerian yang terkait untuk mengambil langkah-langkah especially for those who are dan kebijakan marginalized. teknis berkaitan dengan And I would like penyelamatan to request the Land pemanfaatan Ministry sumber to daya alam work kita, together penyelamatan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati utilize and yang also to kita save miliki sebagai the harta natural bangsa Indonesia. diversity and also Terakhir, the saya ucapkan richness selamat kepada of para our natural pemangku resources. hutan adat yang baru saja And I would ditetapkan like also statusnya. to send my message Mari kita to the rawat dengan representative baik of the indigenous demi community that have been receiving their generasi indigenous forests. yang akan Please datang let dan us generasi Indonesia di masa preserve depan. and please Terima kasih. let us Wassalamualaikum maintain the warahmatullahi indigenous wabarakatuh. forests for the sake of our future generation. Thank you very much. Lihat kan contohnya seperti apa? Dan kalian bisa lihat sendiri saat menerjemahnya itu jadi langsung tidak ada jeda kan gitu kan. Jadi langsung pada saat Bapak Jokowi berbicara dan si simultaneous interpreter itu pun berbicara gitu, mengikuti atau langsung mengartikan atau langsung mengubah dari source language ke target language gitu. Itu tadi yang kita lihat English Indonesian atau Indonesian English interpreting gitu, maaf. Nah, seperti itu kan. Tapi kalian bisa lihat sendiri simultaneous interpreting itu kerja di dalam satu ruangan khusus untuk menerjemah, tetapi sayangnya kita tidak bisa melihat simultaneous interpreter yang keduanya karena kameranya hanya fokus ke simultaneous interpreter yang pertama. Seperti itu. Dan lagi pula tadi pidatonya hanya sebentar, jadi sepertinya simultaneous satu sanggup untuk menerjemah oleh dirinya sendiri. Seperti itu. Okay guys, if you want to see the more video about simultaneous interpreters, you can click the link in my description. Nanti aku kasih link di deskripsi buat kalian ketik bisa atau klik supaya melihat video-video simultaneous interpreter gitu. Okay, maybe that's all from me. I say sorry if I have a lot of mistakes. So yeah, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and keep your healthy always and stay at home. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.